Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwah akhwat sekalian, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah di sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk beraktivitas dalam aktivitas kebaikan. Sore ini insyaallah kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab fikih mazhab Syafi'i sampai kepada khuf. Ini sudah ya. Tayamum juga sudah ya. Kita bahas berikutnya ya, mengenai faslun kullu ma'i'in kharaja minas sabilain. Ya, pasal segala benda cair, ma'i' segala benda cair, kharaja minas sabilain yang keluar dari dua jalan, kemaluan depan dan belakang, maka hukumnya najisun, najis, illal mani, kecuali air mani atau sperma. Selain mani, najis. Ya, apa aja sih yang keluar dari kemaluan depan belakang? Yang normalnya air seni, air kencing. Ya, kalau dari kita hitung dari depan dulu. Air kencing, najis. Mani, suci. Madhi, najis. Kemudian wadi, najis. Ya. Yang dari belakang, wa'id tinja, yang kedua angin, itu najis. Nah, kemudian ada orang makan ketelen, kelereng. Ya. Ketika keluar kelerengnya waktu itu najis. Ya. Keluar lagi najis. Paham nggak sini? Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang nggak najis, khusus di kemaluan wanita. Apa yang nggak keluar yang nggak najis selain mani? Apa? Antum semua, kita, saya, bayi. Bayi. Nah, kan udah keluar dari rahim wanita. Nah, itu bukan najis. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu kan pada kelahiran. Ini jelas ya. Berarti madhi, tahu madhi ya? Saya pernah terangkan ya, cairan yang keluar pekat dari kemaluan ketika syahwat memuncak. Dia bukan air mani, bukan. Dia bukan air mani. Ada noda-noda, kalau pakai celana dalam ada noda-noda basah dikit, pekat. Maka itu najis. Ya, najisnya memang bukan mughaladah, mau khafafah, tapi najis. Najisnya ringan, tapi najis. Ya, gimana cara bersihinnya? Dibersihkan kemaluannya dan berwudu, nggak perlu mandi janabah. Terus air mani yang terkena pakaian atau kain atau ada sesuatu yang ada di pakaian kita, gimana hukumnya? Terkena najis. Terkena najis. Ya, bersihinnya gimana ya? Bersihin aja area situ aja dengan air. Ya, area itu aja. Taib. Itu semua najis kecuali mani. Ya. Nah, angin yang terdengar maupun yang tidak terdengar juga di situ ya membatalkan wudu. Nah, namun di sini kan kita membahas ma'i atau cairan. Ya, kalau angin bukan najis ya, namanya angin nggak ada zatnya.
kan dia keluar gitu, bukan najis. Bukan artinya keluar angin pakaian kita jadi najis. Ya enggak, dia kan enggak ada zatnya. Ini yang dimaksud di sini ma'i, benda cair, zat cair. Semuanya najis. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatin ataituhu bima'in wa yaksilu bihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi ke toilet, ya, ke jamban versi zaman dulu tentunya, untuk buang hajat, maka aku membawakan air untuk beliau, kata Anas bin Malik. Maka beliau pun mencuci bekas kotoran dengan air tadi. Ya, dengan air tadi. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madda'an. Ya. Aku adalah orang yang sering keluar madhi. Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah, suaminya Fatimah. Fatimah putri Nabi. Maka kata Ali, fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW. Aku malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswadi fasa'alahu. Aku perintahkan, menyuruh Miqdad, ya, bin al-Aswad, ya, untuk bertanya. Faqal, maka Nabi menjawab, fihi al-wudu'u. Terkait kasus ini hendaknya dia berwudu. Ya, dalam riwayat yang Muslim ditambahkan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dia bersihkan kemaluannya dan dia berwudu. Nah, apa itu madhi? Ya. Kalau kan kata Ali bin Abi Thalib, madza'an kasirul khurujil madhi, sering keluar madhi. Apa itu madhi? Wa huwa ma'un asfaru raqiqun yakhruju min adz-dzakar ghaliban inda sawrani syahwah. Ya. Dia adalah air cairan yang asfar, yang kekuningan, yang raqiq, namun dia enggak pekat. Kan kalau sperma pekat, dia enggak pekat. Ya, yakhruju minaz zakar ghaliban, umumnya keluar dari pria, dari zakar. Ya, bukan dari farji wanita, tapi dari zakar. Kapan? Ketika memuncak syahwat. Tapi bukan sperma. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka madhi berarti juga najis. Kalau air kencing, jelas najisnya. Ya, air kencing jelas najisnya. Dalam hadis Arab Badui yang kencing di masjid, waktu itu masjid masih tanah, dia kencing di situ, maka Nabi SAW memerintahkan agar siram kencingnya dengan seember air yang penuh dengan air. Maka ini menunjukkan dengan disiram dengan air, najis hilang. Kenapa disiram? Karena itu najis. Ya, karena itu najis. Kalau air kencing, ini jelas najisnya. Kalau air kencing najis, jangan dijadikan untuk obat. Dulu ada orang, atau sekarang mungkin masih kali keyakinan seperti itu. Kalau sakit mata, diobatin pakai air kencing. Air kencing yang satu-satunya boleh jadi obat satu. Air kencing apa? Air kencing onta. Ahsan. Baru itu jadi obat. Air kencing yang lain nggak boleh. Ya, air kencing terus taruh di mata, najis air kencing. Itu survei dari mana? Ahli kesehatan dari mana yang menjelaskan itu bisa sembuhin penyakit mata? Itu nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada. Nah, tahu itu dari mana itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian Syekh Mustafadib Al-Bugha membawakan hadis-hadis tentang buang air besar, buang air kecil yang disiram,
Ya, maka beliau mengatakan di halaman 35 bahwa fadallat hadhil ahaditsu ala najasatil asya'i al-mazkurati. Maka ini hadis-hadis di atas menunjukkan akan najisnya itu semua, air kencing, tinja, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW pun juga bersuci darinya laha. Ya. Awil amar juga sudah memerintahkan untuk mencucinya. Awil tasrif binajasatiha, atau menjelaskan dengan tasrif, dengan sorohah, dengan jelas gamblang akan kenajisannya binajasatiha. Wa qisa ma lam yuzkar fiha. Ya. Dan juga dianalogikan pada benda najis yang disebutkan tadi itu semua. Mimma yakhruju minasabilain, dari yang keluar dari dua jalan. Ya, alama dzakara atau alama dzukira. Semua. Ya, apakah kelereng, ya, kemudian uang logam yang keluar, ya, itu maka dia najis. Kelereng kan awalnya suci ya, ketelan sama orang, keluar najis, terus dibersihin jadi suci lagi, boleh, karena dia asalnya suci. Ya, kalau masih mau main lagi gitu kan, dipegang lagi. Ya. Jadi bukan artinya kelereng ketika keluar dari dubur udah jadi najis selama-lamanya. Ketika keluar itu najis, ketika dibersihkan hilang najisnya, kembali ke bentuk asalnya. Ya, kembali ke bentuk asalnya. Nah, kemudian tadi disebutkan illal mani, kecuali air mani. Air mani itu pengecualian bahwasanya air mani bukan najis. Ya. Nah, kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, minal insan, yaitu air mani manusia. Ya. Wa jami'ul hayawanat ma'adal kalbi wal khinzir. Ya. Air mani manusia dan semua hewan yang bukan termasuk najis. Air maninya hewan yang bukan najis, maka dia bukan najis juga. Air mani kambing. Ya. Misalkan ada kambing mau kawin, antum lewat. Dia gagal kawin, nyemprot ke antum gitu. Air maninya, maka tidak najis. Selain air mani kambing, anjing dan babi, maka air mani anjing dan babi najis. Ya. Baik. Amma mani al-insan, adapun kesucian mani manusia, karena kalau air mani manusia najis, kita dari mani, berarti kita najis juga dong, kan enggak? Ya, berarti ada konsekuensi dong. Iya, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalkan antum mimpi basah, terkena di pakaian, mani kita terkena di pakaian. Kemudian antum nggak ada pakaian lagi untuk sholat kecuali cuman kain itu atau celana itu, dan belum sempat dicuci. Selama itu hanya mani, pakai lagi aja. Ya, pakai lagi aja. Dulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menerangkan ini sebagaimana dibacakan di sini Aisyah. Ya. Taib falamma rawathu Aisyah tu qala kuntu, ya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu afraqul mani min sawbi Rasulillah SAW fayusalli fihi. Ya, jadi Aisyah istri Nabi, air maninya Rasulullah SAW pernah mengenai pakaian Rasulullah sampai mengering. Maka sama Aisyah, pakaian yang terkena air mani tersebut tidak dicuci, namun dikerik. Kata Aisyah, kuntu afrukul mani min sawbi Rasulillah. Saya pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW, fayusalli fihi. Maka beliau pun sholat pakai pakaian itu. Maka ini menunjukkan air mani bukan najis. Baik air maninya yang masih basah atau yang sudah kering. Kan tadi yang dipakaian Rasulullah kering, maka dikerik oleh Aisyah. Yang masih basah juga bukan najis. Ya.
Namun bagi antum yang baru keluar air mani, mentang-mentang bukan najis, oh enggak najis ini, pakai aja. Ini masih bau itu, nggak enak baunya, bau adonan itu. Nah, ya, bau putih telur, ya, dikeringin, dilap dulu, ya memang betul tidak najis. Ya. Walau kana najasan lam yakfi fihi al-farq. Seandainya najis tentu nggak cukup dikerik, ya, pasti disuci. Nah, dicuci itu. Amma mani ghairil adami fali annahu aslu hayawanin tahirin. Ya. Adapun air mani selain manusia, ya, air mani hewan yang suci, dia juga bukan najis. Tadi air mani kambing, air mani sapi, air mani kuda, itu binatang suci semua. Binatang suci maksudnya kita ngusap dia bukan najis. Nah, paham gak sini? Dagingnya halal dimakan. Makanya kuda halal dimakan, halal dimakan. Ya. Beda dengan hewan-hewan yang najis, anjing, babi, spermanya najis. Ya. Barakallahu. Itu kucing-kucing. Kucing memang nggak boleh dimakan, tapi hewannya suci. Kita usap nggak apa-apa, kena jilatan dia nggak apa-apa. Nah, air mani kucing najis apa bukan? Bukan najis. Ya, bukan najis. Hah? Air kata? Air kencing ya? Najis. Ya, najis menurut mazhab Syafi'i. Kucing, air kencingnya najis. Nah, yang miara kucing ya berarti harus tahu juga fikihnya ya. Kotorannya najis. Ya, kotorannya najis. Baik, barakallahu fiik. Lanjut lagi ya. Nah, air maninya kenapa enggak najis? Ya, fali annahu aslu hayawanin tahir fa asbaha maniyal adami. Karena dia cikal bakal hewan, lahirnya hewan yang suci. Nih, air mani kucing nih. Anak kucing suci apa najis? Suci ya. Nah, cikal bakalnya, aslumnya adalah air mani bapaknya, pejantannya. Nah, ketika anak kucing enggak najis, suci, maka cikal bakalnya itu air mani bapaknya juga enggak najis. Dia serupa dengan air mani manusia. Wa amal kalbu wal khinziru fal najasatu ainihim. Adapun ya, apa namanya? Anjing dan babi fali najasati ainihim. Itu karena kenajisan ain. Memang zatnya udah najis. Anjing itu diusap najis, gak boleh. Kalau kita ngusap anjing wajib dibersihkan. Kecuali terkena jilatannya. Bersihkannya lain lagi. Dengan 7 kali air dan yang ke-7 mesti pakai tanah. Ya. Babi najis. Ya, makanya seorang muslim itu jangan merah anjing ya. Sering kita terangkan mengenai hal ini. Nah, ya, nah itu tuh kucing tuh, dia najis. Kita usap-usap, dia najis. Dia suci. Kita usap-usap, nggak masalah. Nah, tapi kalau dia buang kotoran, sama kayak manusia. Manusia spermanya suci, kotoran manusia ya najis. Dia juga begitu. Nah, taib. Nah, kemudian wa ghuslu jami'il abwal wal awrasi wajibun. Membersihkan semua bekas abwal, jamak dari baul, bekas kencing, dan auras, bekas kotoran ya, BAB ini hukumnya wajib
Ya, ini wajib. Illa baulas sabi alladhi lam yakul at-ta'am, kecuali kencing anak bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun selain air susu ibunya. Ya, fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaih. Kalau air kencing anak laki-laki, bukan anak perempuan, air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, cuman minum susu dari ASI ibunya aja, maka kalau kena cipratan pakaian kita atau tubuh kita, ya, maka dibersihkannya cukup dengan dirasyil ma', di gini, cipratin, kepretin air, diambil, ya, alaih, ke tempat yang terkena air kencing anak kecil laki-laki, khusus laki-laki yang belum makan apa-apa, baru ngandelin ASI aja. Itu biasanya anak-anak kecil yang apa namanya programnya tuh, apa yang belum makan apa-apa, ASI apa namanya, ASI eksklusif ya, ya ASI eksklusif ya, dari baru lahir sampai 6 bulan, dari baru lahir sampai 6 bulan. Dikecualikan belum masuk apa-apa ketika dia baru lahir, tahnik, tahu tahnik nggak? Ya, itu disunahkan bapaknya atau siapa ngunyah kurma, makan kurma dikunyah, kemudian diambil sedikit, kemudian dioleskan ke langit-langit mulut dari si anak tadi. Berarti masuk dong sesuatu selain ASI, dan masuk dong. Nah, kalau udah ditahnik begitu, berarti anak ini ketika dia kencing nggak perlu dikepret lagi dong, kena pakaian kita dicuci dong, enggak, itu pengecualian, ya, itu pengecualian. Tapi kalau anak kecilnya udah makan promina, bubur bayi, ya udah, ya, ketika terkena cipratan atau air kencing dia, maka wajib dicuci. Dan khusus untuk air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun, hanya ASI dan hanya air kencingnya. Kalau rausnya alias tinjanya, ya dibersihkan. Nggak bisa cukup dikepret, diciprat, ya dibersihkan. Paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya, an Ummi Qais binti Mihsan, ya, dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan annaha atat bibnilaha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fa ba'ala ala thawbihi fada bima'in fanadahahu walam yaksilhu. Ummu Qais pernah menemui Rasulullah SAW dengan membawa bayi laki-lakinya yang lam ya'kulit ta'am, belum makan apa-apa, baru ASI aja, ASI eksklusif. Maka fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrih, Rasulullah SAW menggendong bayi tadi dan ditaruh di pangkuan Nabi, ya, fabala ala thawbi, anak kecil tadi kencing, kena pakaian Nabi. Maka Nabi SAW meminta air. Kemudian beliau hanya fanadohahu, memercikkannya ke seluruh bekas air kencing bayi tadi, diginiin, cat, ya. Dan beliau walam yaksilhu, tidak mencuci pakaiannya, ya. Nah, nadohahu itu maksudnya apa? Rasyahu, dicipratin, ya, dicipratin. Bihaisu ammul mahal bil ma', ke tempat yang kena air
kencing tadi dicipratin pakai air. Air kencing tadi cipratin pakai air. Ya. Jam berapa? Maghrib? 9 menit lagi. Baik, masih ada waktu. Kemudian langsung aja. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dammi wal qayh. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ya. Wala yu'fa an syai'in, dari semua total najis tadi itu semua tidak ada yang yu'fa, yang dimaafkan, yang diberikan dispensasi. Ya, sedikit pun dari najis-najis tadi illal yasira. Ya. Minad dam wal qayh, kecuali darah dan nanah yang keluar sedikit. Ya, wa ma la nafsa lahu sa'ilah, serta hewan yang darahnya nggak ngalir, maka tidak najis. Ya, lalat. Nah, lalat punya darah nggak lalat? Nggak ada darahnya lalat. Ya, maka dia bukan najis. Idza waqa'a fi ina, apabila hewan yang nggak punya darah mengalir, hewan ini masuk ke tempat minum, ke gelas, ya, ke mangkok, wa mata fihi, kemudian dia mati di situ, ya, fa innahu la yunajjisuhu, maka hewan tadi, bangkainya itu tidak membuat najis air yang ada di wadah tadi. Khusus untuk lalat, kalau dia nyemplung di kopi kita, teh kita, air putih kita, atau di mangkok kita, mati dia, dicelupin ke bawah. Setelah dia naik ke atas, buang baru. Ya, taib. Baru dibuang. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wa dalla ala dzalika ma rawahu Abu Hurairah, yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Ya. Kullahu, apabila ada seekor lalat hinggap di tempat minum, di wadah minum salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia celupin itu. Kullahu, semuanya dia celupin. Ya. Tsumma liyatrahu, kemudian dia buang. Fa inna fi ahadi janahaihi syifaan wa fil akhar da'an, karena salah satu sayapnya terdapat obat dan ya, satu sayapnya lagi penyakit. Jadi ketika dia nyemplung, satu sayapnya sudah nyebarin penyakit, tapi dia punya penawar di satu sayap lagi, cemplungin ke bawah, biar satu sayapnya lagi ada penawarnya. Wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak pakai observasi itu, dan seluruh ilmuwan pun nggak akan bisa sampai sejauh itu kecuali setelah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Baru mereka teliti sekarang nangkep lalat, apa iya, baru mereka, oh iya, di kiri lalat atau di kanannya ini penyakit, di sebelahnya ini obatnya. 1500 tahun silam Rasulullah SAW sudah ngasih tahu akan hal ini. Orang-orang Jepang, orang-orang Barat, ahli kesehatan, ahli teknologi yang baru kemarin sore membuktikan Rasulullah SAW sudah dulu, sejak ilmu kedokteran belum ada,
Ini termasuk diantara mukjizat beliau. Sama seperti bayi di janin yang berusia di bawah 4 bulan. Itu belum berbentuk tubuh. 40 hari masih segumpal sperma berkumpul, bergabung dengan sel telur ibunya, sperma bapaknya, 40 hari kemudian jadi segumpal darah, 80 hari, 40 hari kemudian 120 hari alias 3 bulan baru jadi segumpal daging. Baru setelah itu membentuk. Jadi daging dulu 4 bulan. Baru 5 bulan dagingnya nambah lagi, ada tangan, 6 bulan, ada kepala, 7 bulan, ada kaki, 8 bulan, sempurna 9 bulan. Rasulullah SAW sudah ngasih tahu dulu. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misal dzalik summa yakunu mudghatan misal dzalik. Itu Nabi SAW udah ngasih tahu itu 1500 tahun silam. Ilmuwan-ilmuwan yang katanya canggih-canggih itu baru kemarin sore ngebuktiin. Ini diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun seandainya tanpa ada penelitian yang dibuktikan oleh orang zaman sekarang sekalipun, oh benar tuh, kita nggak perlu nungguin apa kata mereka. Cukup Rasul sudah katakan demikian, pasti benar. Ya nggak? Hatta seandainya sekalipun mereka mengingkari, oh ternyata di dalam penelitian kita nggak demikian kok, kita benarkan sabda Rasulullah SAW. Kita kalahkan mereka. Ente aja yang menelitinya salah. Baik, di sini poin aja. Sebenarnya pembahasan kita bukan itu, tapi karena hadisnya berkaitan dengan berita gaib seperti ini, ya, yaitu poinnya adalah bahwasanya lalat alias hewan yang tidak mengeluarkan darah mengalir, dia tidak najis. Ya, dia tidak najis. Barakallahu. Wa wajhul istidlal annahu law kana yunajjisuh lam ya'mur bi ghasmihi. Dan sisi pendalilannya, seandainya lalat itu najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan supaya dicelupin lalat tadi. Kalau najis ya airnya dibuang aja, karena kemasukan bangkai lalat. Tetapi karena dicelupkan, kenapa? Karena berarti lalat itu tidak najis. Cuman untuk tetap dikonsumsi, biar bisa dikonsumsi, celupin. Biar menjadi penawar dari racun yang sudah disebar oleh sapu sayap. Andai tidak ada yang mencelupkan, aduh, nggak usah celupin deh. Ya udah, dia ada racun aja, tapi airnya itu pun juga tidak najis. Paham sini ya? Airnya tidak najis, hanya saja racunnya tersebar. Racun dari lalat tadi. Baik. Wa qisa bidzubab kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin laysa laha damun yasilu minha. Wa qisa bidzubab, dan dikiaskan, dianalogikan, diserupakan dengan lalat, kullu ma fi ma'na. Semua hewan yang serupa, yang semakna dengan lalat, yang min kulli maitatin laisa laha damun yasilu minha. Dari setiap bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Cicak darahnya mengalir enggak? Pernah lihat darah cicak enggak? Pernah lihat darah cicak, Bapak Bayu? Hah? Ada darahnya? Mengalir. Nah, kalau cicak darahnya mengalir, berarti ketika bangkainya masuk ke ember, airnya jadi najis. Gitu aja kaidahnya. Ya. Pertama, cicak itu hewan najis. Hewan najis dia, nggak boleh dimakan. Sama seperti lalat, dia hewan najis, nggak boleh dimakan. Tapi ketika dia taruh dia tergeletak di air, nggak menjadikan najis. Kenapa? Karena darahnya tidak ngalir. Tapi cicak ternyata antum lihat darahnya mengalir. Kalau saya terus terang nggak pernah lihat darah cicak mengalir.
Nah, biasa kita kalau ngegetok cicak itu langsung peot, dia mati gitu. Saya belum pernah lihat darah cicak. Mungkin Pak Bayu udah pernah nih. Ya, darahnya pernah antum takut terus antum siksa ya. Pakai silet gitu kan. Ya. Oh iya, mengenai cicak itu salah satu hewan yang boleh dibunuh. Ya, wazak. Itu hak jihadnya kaum wanita membunuh cicak. Dan haji yang mabrur. Ya. Baik, barakallahu. Berikutnya wal hayawan kulluhu tahirun. Ya. Semua hewan itu suci illal kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya, serta peranakan yang lahir dari salah satu keduanya, dari keduanya atau salah satunya. Kalau peranakan dari keduanya, ya jelaslah. Atau dari salah satunya. Begini, ada domba berbulu babi. Atau babi berbulu domba. Gimana ceritanya tuh? Dombanya dikawinin sama babi. Jadilah domba babi. Loh, beneran ini. Nggak percaya antum silakan searching. Di Australia dan di New Zealand. Babi sama domba diperanakan. Berarti hukumnya hukum babi semua. Jadi orang Australia, mereka akan produsen utama wool yang dihasilkan dari kulit domba. Domba dagingnya sedikit, babi dagingnya banyak. Mereka ingin menang banyak. Produksi daging dan produksi wool. Akhirnya woolnya dapat, dagingnya dapat. Orang Australia. Bulunya domba, tampangnya babi. Ngeselin gak tuh? Bulunya domba, tampangnya babi. Ngeselin gak tuh? Hah? Iya. Ada itu. Dia bisa searching, gak usah dibayangin. Bisa searching lah, nanti searchingnya masuk Google. Jangan buru-buru sekarang. Ya. Nah itu, dia lebih besar. Nah, semua juga yang campuran peranakan dengan anjing. Anda ada hewan apa dikawinin sama anjing lahir. Anaknya setengah anjing, setengah hewan yang suci, jadi najis. Ya, jadi najis. Nah, dijelaskan di sini seluruh hewan suci ay jami'ul hayawanati tahiratul aini halal hayati. Maksudnya apa? Seluruh hewan itu zatnya suci ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia suci. Kucing suci. Kita pegang-pegang tidak najis. Ya, ada kelinci suci. Kita pegang-pegang tidak najis. Ya, ketika dia hidup. Nah, sedangkan yang najis anjing, babi dan peranakan dari keduanya atau salah satu. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buqa, wa jami'ul maitat najasatun illa mastusniya. Seluruh bangkai ya, li'anna kullan minha najasul ain. Karena masing-masing dari anjing dan babi itu tubuhnya itu sudah najis. Tubuhnya itu sudah najis. Berarti megang anjing, megang babi najis. Wajib membersihkan diri apabila tersentuh anjing dan babi. Kecuali air liurnya. Baru dengan 7 kali siraman dan terakhir dengan tanah. Allah Ta'ala Allah berfirman, Aulah makhinzir fa innahu rijsun. Atau babi, daging babi. Karena ia adalah najis. Karena dia adalah najis. Ya. Baik.
Nah, itu kan babi, anjing gimana? Sama, dianalogikan juga. Wali hadisil amri bitadhiri min wulugil kalbi. Ya. Dan juga berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa bejana yang dijilat dengan anjing, dijilat oleh anjing harus dibersihkan dengan 7 kali cucian, yang salah satunya dengan campuran tanah. Nah, kemudian kata Syekh lagi. Nah, tadi binatang yang hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi. Nih, hewan buas yang jinak misalkan macan. Kita usap-usap, elus-elus. Kalau udah gede nggak berani lah ya. Yang bayinya lah ya. Kan bayinya masih lucu tuh. Yang bayi macan, bayi singa. Kita elus-elus. Najis nggak? Enggak. Tapi kalau anjing, mau bayi, mau anjingnya udah gede, bangkotan, najis. Anjing yang mana aja? Semua jenis anjing. Mau anjing yang serem, herder, doberman, atau yang lucu-lucu kayak anjing pudel, anjing yang kecil-kecil tuh, yang mukanya ketutupan bulunya tuh, anjing apa tuh? Yang kecil-kecil, yang itu yang kecil lah, yang mau kucing juga takut. Iya, ada tuh anjing yang kecil, yang sering dibawa-bawa orang kalau jalan kaki itu. Temu kucing garong udah habis itu bawa kucing garong. Nah, semua anjing najis, nggak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian. Dan juga seorang mukmin jangan miara anjing, jangan musab-musab anjing. Ingat ya, miara anjing, pahala kita diambil oleh peliharaan anjing tersebut sehari 2 qirot, 2 gunung Uhud. Pahala kita aja tiap hari belum sampai segitu. Udah capek-capek sholat belum tentu diterima. Kalaupun diterima, habis gara-gara apa? Miara anjing di rumah. Dan malaikat nggak bakal masuk ke rumah kita kalau ada anjing. Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat nggak masuk ke rumah yang di dalam rumah tersebut ada anjingnya. Diperkenankan boleh untuk menjaga peternakan, pabrik. Nah, itu baru boleh. Di luar nggak masuk ke dalam. Nggak masuk ke dalam. Ya. Semua jenis anjing, mau anjing pudel, anjing apa, semua. Doberman, anjing apa, serigala, semua. Serigala masuk ke anjing. Anjing hutan, anjing apa. Kecuali satu. Yaitu haina. Pernah dengar haina? Nah, nanti akan dijelaskan di bab at'imah mengenai makanan. Akan dijelaskan. Haina itu dia tidak najis. Ya, haina. Barakallahu fiik. Nah, tadi semua hewan-hewan itu selain anjing dan babi ketika dia hidup itu suci. Dah, jelas ya. Nah, sekarang gimana kalau mati? Kalau hewannya udah jadi bangkai. Nah, kata beliau di sini, wal maitatu kulluha najisatun. Nah, sekarang semua hewan yang telah mati bangkai semua najis. Nah, kalau masih hidup selain anjing babi semuanya suci. Semua suci. Tapi kalau dia sudah mati najis. Illa samaka wal jarada wal adami. Kecuali 3 yang telah mati tidak najis. Ikan, belalang, dan manusia. Semua yang telah mati menjadi najis kecuali 3. Ikan, belalang, dan adami, manusia. Bukan kalau dia meninggal kita boleh pegang. Enggak, jangan najis bangkai. Bukan. Tidak, mayit manusia itu tidak najis. Ikan juga demikian. Jarot, belalang juga demikian. Berarti yang lain semua najis. Dikecualikan juga tadi lihat yang pertama tadi,
hewan yang tidak mengalir darahnya. Dikecualikan juga tadi. Hewan yang tidak mengalir darah kayak lalat tadi. Baik. Ini kaedahnya ya. Berarti kalau saya simpulkan nih, semua hewan ketika dia hidup suci, kecuali anjing dan babi. Anjing babi hidup dan matinya najis. Hidup dan matinya najis. Sian banget tuh dia. Tapi nggak ada di akhirat, dia cuma dunia aja. Jangan antum bilang dunia akhirat ya. Jangan antum bilang dunia akhirat, cuma di dunia aja. Ya, cuma di dunia aja. Di akhirat mereka nggak ada. Kenapa? Karena mereka ghairu mukallaf, nggak dibebani syariat. Yang dibebankan syariat kita manusia, berarti ada akhiratnya. Dalam riwayat ada hewan nanti yang ada di akhirat, yaitu kambing. Kambing yang punya korna, punya tanduk. Di dunia dia dulu zalim terhadap kambing yang nggak punya tanduk. Kambing yang nggak punya tanduk diseruduk oleh kambing yang punya tanduk. Terzolimi kambing yang nggak punya tanduk, diseruduk terus. Dia nggak bisa balas, seruduk pakai apaan? Nggak punya tanduk. Akhirnya ketika dua-duanya mati, selesai, nggak ada siksa kubur, nggak ada apa. Di akhirat Allah bangkitkan kambing yang terzolimi dan kambing bandot yang zalim punya tanduk. Nah, kemudian kambing yang terzolimi al-mazlum ini mengatakan, ya Allah, dulu saya di dunia diseruduk sama dia, ya Allah. Kamu mau apa? Balas. Ini diriwayatkan Imam Bukhari di Adabul Mufrad, sahih. Dibalas. Kambing zalim bandot yang dulu bandel, nyeruduk kambing yang lain, tanduknya dihilangin, dikasih ke korbannya. Gantian dikisos. Jeger. Sudah puas? Sudah ya Allah. Maka Allah berfirman kepada kesemuanya, kambing-kambing tadi. Wa kuntu roban. Jadi kamu tanah lagi hilang. Orang kafir melihat itu semua di depan mata kepala mereka semua ketika mereka di neraka dan mereka menyadari mereka di neraka abadi selama-lamanya, maka mereka berkhayal dan berucap, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saya cuma jadi tanah aja kayak kambing itu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena mereka di dunia mukallaf, dibebani syariat. Jadi kita tidak bilang hewan, anjing dan babi najis dunia akhirat, bukan. Tapi najis ketika hidup dan matinya. Nggak ada akhirat buat babi. Babi disiksa di neraka tuh nggak ada. Nggak ada. Barakallahu fikum. Dan cicak, kenapa cicak boleh dibunuh? Ada yang tahu kisahnya kan? Cicak kenapa boleh dibunuh? Hah? Karena dia senang. Nenek moyangnya tuh, mbahnya cicak dulu. Dia senang Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Ketika semua hewan pro kepada Nabi Ibrahim, semuanya pro kepada Nabi Ibrahim, burung semuanya cari akal, gimana nih biar Ibrahim selamat? Hanya cicak yang girang. Cicak niup-niupin api, padahal api dia itu gak ada fungsinya juga. Api bisa jadi besar gitu, ditiup-tiupin biar semakin gede, dia komporin, gak ngaruh juga. Tapi lihat sikap dia pro kepada kebatilan, bernilai. Akhirnya dia dan keturunannya dihukum oleh Allah, boleh dibunuh, wazak. Makanya kalau ada kebatilan kita nggak boleh pro ya. Hati-hati. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuman aduh saya pro dia, hati-hati. Nggak boleh pro terhadap kebatilan. Mesti pro kepada al-haq, kontra kepada kebatilan walaupun kita diam nggak ngapa-ngapain. Ada kebatilan kita benci sama kebatilan tersebut. Cicak merasakan nasib yang naas.
Ya. Hah? Iya, berpahala. Hah? Dibunuh aja, jangan disiksa kayak tadi, disilet untuk buktikan ada darahnya. Ya. Dibunuh aja, disiksa, tangkap dalam keadaan hidup. Nah, ketika tangkap kan ditebalikin, dia nggak bisa balik tuh, kayak kecoa. Nah, ditebalikin ya, terus ditusuk. Nah, jangan. Ya. Membunuhnya membunuh aja dengan baik. Sekali timpuk mati gitu, sekali injek mati, udah. Jangan dibuntungin dulu buntungnya, ya. Potong lagi kakinya, waduh, mutilasi. Waduh gawat. Ya. Nah, ini kaidahnya ya tadi. Nah, berikutnya seluruh bangkai yang tadi hewannya ketika hidup suci jadi najis. Kecuali 3. Belalang, ikan, dan satu lagi yang namanya manusia yang telah mati, juga manusia tidak najis. Itu kaidahnya begitu. Dan dikecualikan lagi juga tadi apa? Hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya, itu kaidah ini. Maka ini kaidah seperti ini kita jadi tahu. Ya, kita jadi tahu. Barakallahu fikum. Misal kita di bak mandi kita yang nggak nyampe 2 kula. Di bak mandi kita itu ada bangkai tikus. Jadi najis? Iya najis. Ada bangkai anak kucing, jadi najis. Ada bangkai burung, jadi najis. Ada bangkai belalang, enggak najis. Ada bangkai ikan, enggak najis. Ya. Ikan cupangan tuh mati gitu kan, kalau di kolam enggak najis. Ya. Barakallahu. Saya mau tanya, ikan lele yang hidup di septic tank. Hah? Yang hidup di septic tank. Najis enggak ikan lelenya? Hah? Perincian. Dirinci. Dia makannya otomatis apa kalau di septic tank? Ya makannya tinja lah. Makannya bukan pelet, bukan apa. Ya, masa makanan yang lain? Di septic tank apalagi? Nah, dan cara menggemukkan lele yang paling efektif itu naudzubillah. Geli juga saya dengar gitu. Nah, dengerin dulu perinciannya. Tahan. Ini namanya jalalah. Seluruh hewan yang makan sesuatu yang najis. Namanya jalalah. Masih boleh dikonsumsi dengan catatan. Dia dinetralisir. Diambil, ditaruh air yang bukan air tinja, air septic tank. Taruh di ember, taruh di kolam, air murni, kasih makan normal selama minimal 3 hari. Misal antum panen nih dari septic tank nih, ketika sedot WC kesedot juga tuh setengah ton, jadi 1 ton tuh kan, 1 ton tinja, 1 ton tuh setengah ton tinja, setengah ton lele, pisahin, masukin ke bak. Masukin ke bak dulu, main jual aja. Masukin ke bak atau ke kolam atau ke wadah, kasih air bersih, kasih makan normal selama 3 hari. 3 hari minimal. Sudah berlalu 3 hari, goreng silahkan. Sudah suci. Sudah suci ya, tapi tetapnya saya ngeri-ngeri sedap. Itu hukumnya begitu, hukum agamanya begitu. Sudah suci. Walau demikian saya tetap ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Memangnya saya aja, antum juga kan. Jujur. Coba nih tukang lelenya kasih tahu, tenang Pak, ini memang dari septic tank, tapi udah jalalah, udah saya kasih normalin. Tetap aja gitu saya pindah tempat. Ini perasaan. Enggak berkaitan dengan hukum, tapi hukumnya tetap suci.
Tapi perasaan ya itu ya. Mungkin kalau Mas Yuda nggak apa-apa ya, terobos aja udah. Kan udah suci ya kan. Pada nggak ada ya kan. Nah, itu kalau hukum agama udah suci. Kalau hukum agama udah suci. Tapi ya, aduh, pikirannya. Hah? Ya. Undang itu ya, antum kan ya, makan Mas Gufron deh. Ya, boleh itu. Baik. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, jami'ul maitat najisatun illa mastusnia. Seluruh bangkai itu najis kecuali yang dikecualikan. Tadi ikan, belalang dan manusia yang mayit enggak najis. Wa qadzalla ala taharati maitatil adami ma sabaqa. Ya. Ya, dalil yang menunjukkan mayat manusia enggak najis itu sudah jelas ya. Wa taharatu samak wal jaradi. Ya, adalah alaiha hadis Bani Umar. Sedangkan mengenai suci yang ikan dan belalang yang menunjukkan akan kesuciannya adalah hadis Ibnu Umar. Qala, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW, uhillat lana maitatani wa damani. Telah dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Wa amal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai yang dihalalkan pada kita adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang halal bagi kita adalah al-kabid ya, wattihal, yaitu ati dan limpa. Kabid ati. Ati ayam tuh, ati ampela dan limpa ampela. Limpa itu ampela ya. Nah, itu aslinya dua darah. Selain dari itu haram. Ada suku-suku tertentu, terutama yang mayoritasnya bukan Islam. Mereka kalau masak apa-apa pakai darah. Pakai darah, maka haram. Najis. Bahkan dulu ada darah ayam dibekukan. Kemudian digoreng atau digulai, namanya marus. Sebagian orang di tempat tertentu masih mengkonsumsi hal ini. Marus. Darah ayam yang dibekukan. Setelah beku, kayak agar-agar, digoreng. Digulai. Katanya enak. Haram. Ya. Jadi dua darah yang halal, ati ampela. Ati itu aslinya dari darah, tapi halal. Ya. Nah, itu kan ikan. Gimana dengan hewan-hewan yang ada di lautan selain ikan? Ya, halal juga. Nabi SAW menjelaskan tentang air laut. Ya. Kata Nabi itu halal. Airnya air tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Lautan itu airnya suci, boleh buat berwudu, boleh buat mandi janabah, suci mensucikan. Tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Dan bangkainya semua yang ada di laut halal dimakan. Bahkan semua hewan yang namanya di daratan haram, tapi ketika dia hidup di laut jadi penghuni laut, anjing laut jadi halal dan nggak perlu disembelih. Bangkainya, ada bangkai anjing laut nyangsang di pinggir pantai. Udah sate, gulai. Ini hewan nih di daratan namanya haram. Babi darat, anjing darat. Ya. Haram. Tetapi ketika di laut, babi laut, ada babi laut. Ada, searching silakan. Udah laut aja ada, apalagi babi laut. Nah, anjing laut jelas ya. Anjing laut ya, jelas ya.
maka dia halal. Nggak perlu disembelih. Misal antum lagi di kapal, ya, lapar nih, mancing ikan nggak dapat, dapatnya anjing laut, tarik, nah. Dapatnya anjing laut, tarik, nah, segera sembelih, ya, potong, nah, sate, gulai, ongseng, terserah gitu, ya. Nah ini udang semuanya itu halal, ya. Baik, barakallahu fiik. Ada kan? Ada. Iya. Babi laut, babi buaya aja ada 2. Buaya darat, antum. Nah, kalau buaya gimana buaya? Halal atau haram? 2 alam. Tapi mayoritasnya di mana dia? Nah, sungai. Berarti kalau antum makan ikan nila, kan ikan nila bukan di laut. Hah? Nah, hadis yang tadi yang wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, kemudian halal bangkainya, maka sungai, danau, empang kiasan juga kepada air laut. Maka semua yang ada yang hidup di sungai, udang, dia nggak di laut, di sungai, bangkainya ngambang, maka boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Apalagi yang hidup di sungai yang bukan ikan, apa misalkan? Biawak. Biawak itu bukan di sungai, di rawa dia. Dan biawak itu haram. Biawak itu haram. Sering sekali orang salah menerjemahkan dog dengan biawak. Yang Nabi SAW disuguhkan dog, kemudian beliau enggan memakannya, tapi dimakan oleh sahabat, itu halal. Berbeda dengan biawak. Diterjemahin biawak, padahal itu dog, binatang yang khusus ada di gurun. Di gurun, bukan di kali, bukan di rawa. Dan dog makanannya rumputan tumbuhan. Hidupnya di lubang-lubang gurun pasir. Warnanya seperti warna gurun pasir coklat. Kalau biawak warnanya yang kita kenal. Ya. Baby crocodile. Ya. Buaya bayi itu. Warnanya jelas, hidupnya di rawa. Makannya tikus, ular, telur kobra. Itu makanannya biawak tuh. Biawak haram. Dog halal. Yang dijelaskan oleh para ulama. Hah? Ular kali. Ular itu haram. Telur apa? Ularnya aja udah haram, telurnya udah haram. Dia kayak biawak makan telur ular. Nah, dia kayak biawak. Kayak nggak ada telur yang lain aja. Masih mau banyak pak, telur ini masih murah kok, 27.000 sekilo. Ngapain cari telur kobra? Telur kobra ditanya, haram pak. Maka orang-orang yang berobat pakai makan daging ular itu nggak ada pengobatan di situ, itu haram. Ya, kata Nabi tadawa wala tadawa bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Berobat kita aja berobat dengan yang suci-suci, jangan pakai haram. Jangan makan daging anjing, daging babi, daging ular, daging apalah, daging apa itu namanya? Apa berobat pakai air kencing ketika sakit mata? Air kencing najis, berobat ditetesin di matanya. Itu dari mana lagi juga itu? Siapa yang udah melakukan penelitian? Nah. Baik. Faqaulu samak wal jaradi halalan, maka
status bangkai ikan dan belalang itu halal, ya. Ketika dimakan, dalilun ala taharatihi, berarti ini dalil akan kesuciannya. Baik, berikutnya. Wa yubsalul ina'u min mulukil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab. Al-ina, bejana, apakah ember, ya, atau wadah air yang lainnya, bejana yang dijilat oleh anjing dan babi, bukan cuma anjing tapi juga babi, itu harus diupsal, dicuci sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Disiram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihdahunna, dan salah satu dari cuciannya, siramannya biturab, itu dicampur dengan tanah. Dengan campuran tanah. Ya. Dalla ala najasatil kalb, yang dalil yang menunjukkan akan kenajisan anjing ialah marwahu Abu Hurairah, yang hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu tsumma liyghsilhu sab'a mirarin." Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila anjing menjilat bejana, ya, salah seorang di antara kalian, maka dia mesti tuangkan air ke bejana tersebut lalu membasuhnya 7 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, awwalahunna biturab. Basuhan pertama, ini ada berbagai riwayat, makanya kan dicampur salah satu dengan tanah. Yang pertama dengan tanah. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, dan lumurilah as-saminah biturab. Yang ke-8 disuruh lumuri pakai tanah. Yang ke-8. Jadi 7 kali pakai air, pas yang terakhir yang ke-8 lumuri pakai tanah. Ini dua ada beberapa cara. Cara yang pertama pakai tanah, yang pertama 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa tanah, hanya air. Tata cara yang kedua 7 kali dengan air, pas terakhir lumuri dengan tanah. Ya, wa fi riwayat Daraqutni, dalam riwayat Daraqutni, ya, ihdahunna bil batha. Dalam riwayat Daraqutni disebutkan salah satunya dengan debu yang dapat menempel pada telapak kaki. Ya. Baik. Maka ada 3 cara tadi. Fal amru bi iraqati ma wuligha fihi, wa ghusluhu dalilun najasatihi. Ya. Perintah untuk menuangkan air pada bekas jilatan anjing lalu mencucinya, ini merupakan dalil bukti akan kenajisan anjing. Ya. Bal najasatuhu mughalladhah. Bahkan najisnya itu mughalladhah. Mughalladhah itu najis yang berat, yang enggak cukup dibersihkan pakai air, enggak cukup. Ya, mughalladhah, anjing dan babi ini jilatannya. Lidzalika yubsalu minhu sab'a marratin ma'at tatrib. Oleh karena itu, ya, dicuci 7 kali dengan tatrib, disertai dengan tanah. Kalau ditanya anjing sama babi lebih najis mana? Hah? Babi. Ahsanta, lebih jelas babi. Ya. Dari namanya aja udah jelek kan? Dari namanya aja udah jelek. Orang diumpat, misalkan dasar kucing lo, kucing, ya rendah. Dasar anjing lo, udah berat, kasar sekali nih. Dasar babi lo, ini super berat. Ini baru dari sisi nama aja. Ini bukan dalil sih najis-najisan yang mana, tapi dari sini aja dulu menunjukkan. Nah, tadi ditanya anjing sama babi lebih najis yang mana? Lebih najis babi. Wal khinzir, kata Syekh Mustafa Tib Al-Buqa, aghladu minan kalbi.
Najisnya lebih mughaladhah, lebih berat daripada anjing. Wa qad ja'a nasu al-Qur'ani bitasrihi binajasatihi. Bahkan kenajisan babi itu terdapat di Al-Qur'an secara gamblang yang menunjukkan akan kenajisannya. Allah berfirman, "Aulah makhinsir fa innahu rijsun." Atau daging babi maka dia najis. Di Al-Qur'an enggak diterangkan daging anjing itu najis. Cuma dalam hadis saja tadi. Kalau anjing menjilat bejana salah seorang di antara kita, dicuci 7 kali dengan 3 cara tadi pakai tanah. Yang pertama dicampuri dengan tanah, yang kedua tadi apa? Salah satunya dengan bathak, debu yang menempel pada kaki, yang ketiga tanah itu yang ke-8. Setelah 7 kali, 8 kali pakai tanah. Sedangkan babi langsung di Al-Qur'an. Ya. Sedangkan babi langsung di Al-Qur'an. Disebutin bahwasanya lahman khinzir babi itu rijsun, najis. Warijsu najas. Kama alimta. Rijs adalah najis. Ya. Barakallahu fiik. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ya'khudhu hukmahuma. Dan hewan yang lahir dari babi atau anjing atau salah satu dari keduanya itu hukumnya sama dengan hukum anjing dan babi. Ya, taghliban li janibin najasati wa ihtiyatan fil ibadati. Ya. Kenapa? Karena taghliban li janibin najasah. Ya. Karena dominannya dari sisi kenajisannya tadi. Misalkan babi dan domba, pasti dominannya najis babi, berarti udah najis. Udah. Dan juga dalam rangka berhati-hati dalam ibadah. Memang nggak ada dalil gini ya, nggak ada dalilnya apa hukum hewan peranakan antara domba dan babi, nggak ada dalilnya. Tapi ulama mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan ini berdasarkan dua istiqrar tadi, dua penelitian tadi. Kenapa? Karena ya namanya gini ya, induknya babi, salah satunya, satu lagi domba, lahirlah domba babi. Pasti babi ada saham dong di sini, di dombi, ya enggak? Ada saham, mau sedikit mau banyak, entah darah atau sel telur atau sperma atau apa, ada saham. Ya enggak? Nah, maka najis di sini dihukumnya. Yang kedua lagi, ihtiyatan dalam ibadah. Keberhati-hatian kita dalam ibadah. Kalau orang sembrono masalah salat, oh nggak ada dalil, disembelih. Ini domba kok, lihat bulunya aja domba, mukanya yang dikit kayak babi. Kok ada tanduknya, disembelih lah, dimakan. Nah ini orang yang sembrono, orang yang nggak takut sama agamanya. Ya, barakallahu fikum. Nah ini pentingnya berfikih pakai mazhab. Coba yang nggak punya mazhab bingung dia. Pokoknya mesti dalil. Nah, peranakan anjing babi gimana yuk? Bingung dia, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil berarti halal. Nah, kalau dia bilang haram, Anda ikutin imam siapa? Mengatakan haram. Imam Syafi'i, berarti berbeda. Kalau enggak dia bingung dia itu. Ngikutin siapa, tarjih siapa, penguatan siapa. Maka ini pentingnya berfikih menggunakan metode bermadhab. Ya. Jangan ikut-ikutan fikih dalil. Imam mazhab juga fikih dalil, memang imam mazhab pakai fikih Injil. Pakai dalil. Memangnya masa imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik pakai Taurat Injil? Ini pakai dalil lah, mereka lebih paham. Ya, ini pentingnya nih bermadhab ini ya. Maka walaupun kita pemula sekali dalam berislam, tapi kita ini pengen ibadah ini dimudahkan. Lihat, disajikan oleh ulama langsung kayak gini tuh di matan. Ini begini, ini rukun sholat ini, rukun wudu ini, syarat sah sholat ini, udah enak kita. Kalau orang yang nggak bermadhab pakai dalil dia rumusin sendiri, waduh.
Dan itu merumuskan dalil untuk jadi hukum, beristinbat namanya. Ini kerjaannya ulama mujtahid. Dan siapa di antara kita yang jadi mujtahid? Di Indonesia satupun nggak ada mujtahid. Nah itu penting itu, pakai ikutin ulama dalam berfikih, beribadah. Ya, makanya kita pakai buku fikih madzhab Syafi'i. Bukan pakai buku hadis. Ya. Karena kalau buku hadis, pemahaman siapa nih? Harus berdasarkan pemahaman para imam. Nah, ini salah satu buktinya nih. Coba orang yang nggak pakai madhab ditanya apa hukum peranakan anjing dan domba. Anba, anjing domba. Ya. Bingung dia. Baik. Sudah mau azan? Belum? Kemudian baik, berikutnya kita lanjut aja nanti sambil menunggu azan karena tanggung panjang sedikit. Ya. Wa yuksalu min sa'iri najasat, itu nanti insyaallah habis maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.